Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan 5 Menit. Tema renungan saat ini, menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan bukan kelemahan. Diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 1. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang ingin hidupnya menderita. Setiap orang tentunya ingin menjalani kehidupan yang baik, lancar, dan tidak harus menderita. Penderitaan selalu dianggap suatu hal yang harus dihindari bagi manusia zaman now. Orang yang mau menderita bagi orang lain pasti dianggap bodoh atau tidak normal. Nah, bagaimana dengan sikap kita sebagai orang Kristen? Bacaan firman Tuhan saat ini berisi tentang penderitaan yang akan dihadapi Yesus serta syarat-syarat untuk mengikut Dia. Yesus berbicara tentang masa depannya sebagai Mesias, sebagai anak manusia yang harus menerima siksaan, bahkan mati dengan cara disalibkan. Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya kontras sekali dengan konsep kepercayaan murid-murid tentang Mesias, sehingga menimbulkan reaksi dari para muridnya, khususnya Petrus. Petrus tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya, bahkan dia sampai menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Mungkin Petrus berpikir bahwa ia dapat menenangkan Yesus dan Yesus mengubah pikirannya untuk tidak pergi ke Yerusalem. Namun justru Yesus merespon Petrus dengan kemarahan. Dengan tegas Yesus katakan, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudaraku, kemudian Yesus mengatakan ada 3 syarat utama yang harus dilakukan oleh orang percaya untuk mengikut Dia. Pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti melupakan kepentingan sendiri dan ada pada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, memikul salib. Salib melambangkan beban berat yang harus ditanggung dan dipikul oleh pengikut Kristus. Penderitaan, kematian, cemoohan, penolakan, serta penyangkalan diri. Ketiga, mengikut Dia. Teladan yang Yesus tunjukkan adalah Dia tidak hanya mengajar pengikutnya untuk melakukan apa yang baik dan benar dengan kata-kata, namun lebih dulu melakukannya. Mengikut Yesus berarti tidak sebatas identitas sebagai orang Kristen, namun harus mampu menunjukkan karakter orang Kristen, yaitu kuat iman, setia, hidup dalam kasih, rela berkorban, dan dengan berlandaskan iman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lewat perenungan saat ini kita dapati bahwa menyangkal diri dan pikul salib adalah syarat mengikut Dia yang merupakan kekuatan dan bukan kelemahan. Panggilan Yesus Kristus ini harus melandasi kehidupan setiap orang percaya yang tidak jarang diperhadapkan dengan godaan, tantangan, ancaman, dan penderitaan. Sebab Ia tidak pernah berjanji bahwa hidup ini akan selalu diwarnai keberhasilan dan jauh dari kegagalan dan penderitaan. Namun Ia berjanji akan selalu menyertai dan menguatkan serta memberikan jalan keluar. Dalam penghayatan minggu sengsara ini, sebagai orang percaya, kita harus memiliki prinsip dan komitmen yang jelas, sehingga kita mampu mengambil keputusan yang jelas, seperti yang tertulis dalam nyanyian Kirung Jemaat nomor 375, "Saya mau ikut Yesus." Ketika mengikut Yesus menjadi keputusan kita, maka ikutilah Dia dengan komitmen yang benar. Siaplah menyangkal diri dengan meninggalkan keegoan dan mengutamakan Tuhan. Pikulah salib, artinya berkorban dalam kebenaran, dan ikutlah Dia di jalan yang benar. Maka yang berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki akan mendapat hidup yang dijanjikannya dalam kerajaannya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin.